Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Just Speak English YouTube channel. How are you doing? Oke, guys, hari ini kita akan ngebahas atau latihan soal yang berkaitan dengan direct and indirect speech. Karena ada beberapa pertanyaan di kolom komentar, gimana sih cara mengerjakan soal direct indirect speech itu dengan gampang gitu ya. Oke, baik, kita udah ngebahas beberapa waktu yang lalu materi lengkap direct indirect speech atau biasa juga dikenal dengan reported speech. Nah, kali ini aku akan ngebahas sekitar kurang lebih 25 soal lah direct indirect speech ini. Oke, teman-teman, sebelum kita ngebahas tentang direct indirect speech, aku mau ngasih tahu dulu bahwa kalau misalkan teman-teman ngerubah direct indirect, maksudnya ngerubah direct into indirect atau merubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung, maka teman-teman setidaknya harus memperhatikan 4 hal. Yang pertama adalah perubahan tenses ya. Jadi ketika teman-teman ngerubahnya menjadi kalimat tidak langsung, yang harus kalian lakukan adalah ngecek dulu nanti bakal ada perubahan tensesnya. Secara umum dia akan merubah dari present, sorry ya kalau tulisan jelek, present akan dirubah menjadi past ya. Semua yang present itu akan berubah menjadi past. Maksudnya gimana? Oke, ini cuma nge-review aja ya, karena udah dibahas detail di bagian materi ya. Waktu itu kita udah ngebahas detail semua hal tentang direct indirect speech. Jadi kali ini cuman ngebahas atau nge-review bentar. Jadi kalau present itu misalkan aja kalau misalkan nanti dalam kalimat langsungnya ada kata kerja pertama, maka dia akan ubah menjadi kata kerja kedua dan seterusnya. Atau kalau misalkan contoh lainnya, kalau teman-teman ketemu di kalimat langsungnya ada kata will, maka nanti dia akan berubah menjadi would dan seterusnya ya. Atau misalkan ada verb be, misalkan ada is, bisa jadi dia nanti akan berubah bentuk lampaunya. Bisa was, bisa were, dan lain-lain tergantung dari subjeknya apa. Nah, yang kedua, ketika diubah menjadi kalimat langsung ke tidak langsung, teman-teman juga harus memperhatikan adverb of time dan adverb of place-nya. Adverb of time itu adalah kata keterangan waktu. Contohnya kayak gini, kalau misalkan nanti kalimat langsungnya ada now, ketika diubah menjadi kalimat tidak langsung, maka dia berubah menjadi then. Ada daftarnya di bagian materi kemarin udah kita bahas ya. Begitu pula misalkan ada kata here, ya nanti akan berubah menjadi there, gitu ya, dan seterusnya. Lengkapnya ada di video sebelumnya. Selanjutnya, nanti teman-teman akan merubah juga struktur kalimat. Maksudnya gimana? Ini biasanya berkaitan dengan kalimat langsung dan tidak langsung yang berhubungan dengan kalimat tanya, ya kan? Kalimat tanya, misalkan dia menggunakan kalimat yes no question gitu ya, yes no question. Misalkan apakah kamu lapar gitu kan? Nanti ketika diubah menjadi kalimat tidak langsung, dia akan menjadi if dan whether dan seterusnya gitu. Selanjutnya adalah akan terjadi perubahan pronoun. Maksudnya gimana? Pronoun itu adalah kata ganti ya. Kata ganti bisa aja misalkan yang tadinya kalimat langsungnya adalah I, maka di kalimat tidak langsungnya berubah menjadi orang ketiga tunggal dan seterusnya. Oke, kita akan langsung saja ya untuk mengerjakan beberapa soalnya. Soal pertama nih, misal teman-teman lihat di sini ada kata he said to me. Kita lihat ya, di sini ada he said to me, what are you doing now? Gitu kan. Dia berkata padaku, apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Terus kalimat tidak langsung, ini kalimat langsung ya, ini kalimat langsung. Kemudian kalimat tidak langsungnya, dia bertanya padaku. Oke. Seperti yang aku udah bilang tadi, bahwa untuk mengubah menjadi kalimat langsung tidak langsung itu ada 4 hal yang harus teman-teman lakukan. Yang pertama adalah tenses. Tenses ya. Kalian perhatikan teman-teman, di sini tensesnya itu diwakili oleh kata are ya kan, menandakan kalau ini adalah sebuah present ya kan ya, sebuah present. Maka pasti akan berubah menjadi lampau. Kemudian di sini juga ada keterangan waktu ya kan, ada keterangan waktu now, maka dia nanti akan berubah juga. Selanjutnya ada you ini adalah mewakili dari pronoun, maka dia juga akan berubah. Terus gimana kalau misalkan kayak gini? Maka yang teman-teman lakukan adalah melihat pilihan yang are-nya itu akan berubah menjadi lampau ya kan. Are itu pilihan lampaunya ada kata was dan ada kata were ya kan. Kemudian now ini nanti akan menjadi then, sudah dipasti yes. Kemudian nanti you-nya ini, you di sini adalah sebuah subjek, maka dia akan berubah menjadi pronoun lainnya di situ ya. Karena dia ini bertanya padaku, dia laki-laki ini bertanya padaku gitu kan, apa yang kamu lakukan? Berarti yang kamu lakukan itu berarti menanyakan tentang aku ya kan ya. Dia bertanya padaku ya kan, maka you ini akan dipastikan menjadi I nanti. Sudah kelihatan ya kan, ada kata pilihannya antara was, were, kemudian then, kemudian I.
gitu ya. Kemudian struktur kalimatnya juga berubah. Kalau ini kalimat langsung berbentuk kalimat tanya, maka kalau tadinya misalkan dia yang polanya adalah WH question ditambah dengan sebuah auxiliary gitu ya, kemudian subject, maka ketika dirubah menjadi kalimat tidak langsung maka terjadi pertukaran posisi, maka dia akan jadi what plus subject plus auxiliary-nya atau tensesnya. Maka kamu akan melihat pilihannya seperti ini, ya kan? Di sini udah kelihatan ya kan, udah saya bilang tadi pilihannya adalah I, then, kemudian was dan were. Berarti setelah what, ya kan? Yang setelah what ini yang ada I-nya cuman pilihan D dan E ya kan di sini. Ya kan, I. Ya kan? Oh, di sini juga I. Cuman struktur kalimatnya yang paling benar adalah yang D, ya kan? Karena tadi udah bilang kalau what akan ditambah subjek. What ini akan ketemu dengan subjek, gitu kan? Kemudian auxiliary-nya berubah menjadi lampau. Yang tadinya adalah are berubah menjadi was, gitu ya. Kemudian yang tadinya now ini akan berubah menjadi then. Maka pilihan gandanya adalah yang D. Oke, gitu ya teman-teman. Nanti akan ketemu lagi soal berikutnya. Mudah-mudahan kalau misalkan yang ini masih bingung, mudah-mudahan yang berikutnya tidak bingung lagi ya. Oke, kita lihat kalimat berikutnya. It will be a wonderful trip, Annie told them. Ya kan ya. Annie told them, we can say that. Ya, kita lihat di sini Annie berkata kepada mereka kalau, ya kan ya. It, ya kan. It-nya udah ada, kemudian Annie told them that it bla bla wonderful trip. Maka yang harus teman-teman lakukan adalah melihat tensesnya, ya enggak? Ya kan, di sini subjek, kemudian perubahan tensesnya adalah kata will, ya kan? Tadi udah aku bilang kalau misalkan dia berbentuk present maka akan berubah menjadi lampau. Maka teman-teman sudah dipastikan lampau dari kata will ini adalah would, ya kan? Lampau dari will adalah would. Berarti pilihannya antara C dan E. Bedanya antara C dan D ini adalah C dan E ini adalah kalau C ini past future, kalau ini adalah past future perfect. Sementara kalimat ini adalah present future, maka present future akan berubah menjadi past future, ya kan, past future. Maka sudah dipastikan jawabannya adalah yang C gitu. Next, soal berikutnya adalah did Hasan decide to study hard? Yes, he told me. Oke. Yang pertama kita ada cek dulu kalau kalimat ini adalah kalimat pertanyaan ya. Bentuknya adalah yes, no question, ya kan? Yes, no question ini ketika diubah menjadi kalimat tidak langsung maka dipastikan akan ketemu dengan kata if atau kata whether. Dari situ aja sebenarnya bisa teman-teman tebak jawabannya, ya kan ya. Dari pilihan gandanya di sini ada yang pakai if itu cuman yang ini. If, ya kan ya, berarti jawabannya adalah yang E. Ya, if he had decided to study hard. Tapi kalau misalkan teman-teman mau analisa lebih dalam, kenapa dia berubah menjadi had decided ya? Oke. Karena did Hasan ini itu adalah bentuk past tense, ya, karena bentuk dari past tense. Past tense itu akan berubah menjadi past perfect. Ya, kita udah bahas yang ini kenapa berubah ya. Past tense ini akan berubah menjadi past perfect. Yang past perfect itu adalah yang ini gitu. Had ditambah dengan verb 3. Oke. Soal selanjutnya. I forget to ask. Aku bertanya. Kalau aku lupa bertanya, ya kan, aku lupa bertanya. Kalau aku lupa bertanya, kalau bertanya itu kan berarti pasti berbentuk question, ya kan ya, berbentuk question. Sementara question itu cuma ada dua bentuk, ya kan ya. Yang pertama adalah yes no questions, yang kedua adalah WH questions, ya kan ya. Kalau yes no question ketika diubah menjadi kalimat tidak langsung dia akan menjadi if atau whether. Sementara kalau WH question kata yang muncul adalah penggunaan WH words, ya kan ya, WH words-nya. Maka kalau lihat dari sini yang sudah dipastikan salah itu adalah yang D dan E. Maka kemungkinan jawabannya adalah A, B, dan C. Oke. Sekarang kita lihat yang berbentuk pola lampau, ya kan ya. Yang berbentuk kalimat yang benar, ya kan, atau cari yang salah dulu. Yang B ini dipastikan salah. Kenapa? Kalau kalimat itu sudah dipastikan harus ada setelah if, ya kan, setelah if itu akan ditambah dengan subjek baru kemudian diikuti dengan predikat, ya kan ya. Sementara soal ini setelah if diikuti subjek
tapi tidak ada predikat, maka nggak mungkin ini adalah kalimat yang benar. Maka pilihannya adalah yang A dan antara A dan C. Oke, tadi udah aku bilang, kalau misalkan kalimat WH question ketika dirubah menjadi kalimat tidak langsung, WH words-nya akan ditambah dengan struktur kalimatnya subjek ditambah dengan predikat, ya kan, yang predikat. Nggak boleh terbalik, nggak boleh predikatnya duluan baru subjek. Kenapa yang C ini salah? C ini salah, kenapa? Karena dia nggak sesuai pola. Setelah when harusnya diikuti dengan subjek dulu. Kalau ini masih berbentuk kalimat pertanyaan, maka ini pasti salah. Jawaban yang benar adalah yang why the boys were absent. Why kemudian diikuti subjek, diikuti dengan predikat were absent gitu. Jawabannya adalah yang A. Oke. Next. Berikutnya adalah Mary ask me whether. Oke, ini whether berarti kalimat tanya juga ya. Kalimat tanya, ya kan? Kalau kalimat tanya itu setelahnya akan diikuti dengan subjek, ya kan ya. Mary asked me whether blah blah you for a long time, ya kan? For a long time ini menandakan kalau dia adalah perfect, ya kan? Di sini adalah penanda tenses perfect. Ingat kita pernah ngebahas tentang tenses, kalau misalkan ada kata for itu artinya selama, ya karena selama itu dipastikan adalah perfect. Sementara yang kedua adalah kita harus lihat bahwa tidak mungkin jawabannya itu yang berbentuk present, maka yang A ini pasti salah karena present tense, kemudian C juga salah karena itu present tense, I am knowing juga salah itu present tense. Berarti pilihannya adalah antara I had now dan I had noun. Oke, kita udah sepakat kalau ini adalah perfect. Nah, perfect itu biasanya diikuti dengan kata kerja keberapa? Oke, kata kerja ketiga, ya kan ya, kata kerja ketiga. Sementara yang B ini kata kerja ke-1. Ya, kayak ini adalah kata kerja ketiga, maka jawabannya adalah yang E. I had noun gitu. Berikutnya, my mother requested us bla 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 home early. Oke. Jadi kalau kalimat langsungnya itu berbentuk kalimat perintah, ya kan, kalimat perintah. Misalkan go gitu ya, pergilah katanya gitu. Maka ketika kalimat menjadi kalimat tidak langsung adalah misalkan dia akan berubah biasanya ditambah dengan kata to, ya karena to ditambah dengan verb 1. Atau kalau misalkan dari kalimat melarang, misalkan don't go, maka kalimat tidak langsungnya adalah menjadi not to go gitu ya, not to go gitu, akan menjadi not to go. Oke. Berarti kalau melihat polanya maka jawabannya yang harus ada to verb 1-nya. Oke. To verb 1 yang mana? Yang D, ya kan ya, to return, ya kan, meminta kita untuk pulang lebih awal gitu. Next, Catherine said I know those two girls quite well. Catherine said that she. Oke. Kita lihat ini tensesnya apa dulu, kita harus pahami dulu ini adalah tensesnya apa. Kalau dia dari sini know, ini adalah kata kerja ke-1, ya kan. Kalau dia kata kerja ke-1 maka dia akan berubah menjadi kata kerja ke-2. Karena ini yang dibutuhkan hanya berbentuk kata kerja, maka teman-teman harus mencari kata kerja kedua di pilihan gandanya, ya kan ya. Kata kerja keduanya yang ini ya, kata kerja kedua. Oke, next. Mudah kan? Ya dong. Berikutnya, where did you put my umbrella? My aunt asked. My aunt asked me. Bibiku bertanya padaku, ya kan? Pertama-tama kita cek dulu ini tensesnya apa. Where did you? Where did you itu menandakan kalau ini adalah past tense, ya kan? Kalau past tense. Kalimat tidak langsung dari past tense itu adalah past perfect. Past perfect itu rumusnya adalah subjek ditambah had ditambah verb 3. Oke. Ask me where. Bibiku bertanya kepadaku di mana aku, ya kan, mesti jawabannya adalah yang aku, ya kan. A, B, C-nya sudah aku. Aku meletakkan yang I had. Berarti pilihannya adalah antara A, B, kemudian yang E, ya kan, I had. Kemudian setelah had diikuti verb 3. Yang berbentuk verb 3 itu yang mana? Kalau yang A ini pasti salah karena kata kerja ketiga dari put itu adalah tetap put ya. Kemudian B juga I had put kemungkinan besar. Kemudian yang E I had put my. Berarti pilihannya antara B dan E. Apa bedanya dari dua pilihan ini? Beda dari kedua pilihan ini adalah penggunaan kata her sama my. Oke. Di mana kamu meletakkan payungku? Kata Bibi. Bibi bertanya padaku. Pertanyaan adalah ini payung siapa? Payungnya Bibi atau payungku? Oke. Bibi bertanya padaku, di mana kamu ngeletakin payungku? Kata Bibi. Berarti itu payungnya siapa? Payungnya Bibi. Ya, oke, jawabannya maka jawabannya adalah yang B. Next.
My teacher advised me bla 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 more books and magazines. Kalau dilihat dari pilihan gandanya ada kata to read, kemudian read, to reading, to have read, to read. Sebenarnya dari soal ini udah kelihatan ya dia maunya kemana. Jadi kalau misalkan advise me itu dipastikan akan kalimat perintah ya, diikuti dengan to verb 1 ya kan ya, kalimat perintah. To verb 1 berarti yang A. Next. Soal berikutnya adalah the engineers warn us, bla 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 on the wires. A. Not to stepping, not to step. C. Not step, atau D. Not stepping sama not to step. Ini adalah kalimat larangan ya. Seperti yang udah aku bilang tadi, kalau kalimat larang itu awalnya adalah penggunaan kata don't, verb 1. Maka ketika diubah menjadi kalimat tidak langsung, dia akan menjadi not to verb 1. Ya kan, not to verb 1. Yang not to verb 1 yang E. Not to step. Gitu. Gampang kan? Gampang banget. Berikutnya, my friend ask whether he, ini kalimat tanya ya kan, subjeknya sudah ada ya kan, subjek sudah ada berarti dia butuh predikat ya kan, butuh predikat. Predikat itu biasanya diawali dengan kata bantu. Kalau dia ada pilihan gandanya, di sini ada kata can, could, could. Aku udah bilang tadi di awal bahwa kalau kalimat tidak langsung itu dipastikan berbentuk pas ya kan, kalimat tidak langsung itu pasti berbentuk pas. Kalau introductory verbnya berbentuk pas ya. Kalau introductory-nya berbentuk present ya tetap present, sorry. Yang berbentuk pas itu adalah yang B, kemudian yang E. Apa bedanya antara B dan E? B ini diikuti dengan verb ing, sementara E ini, could ini diikuti dengan verb 1. Kita udah sama-sama tahu kalau yang namanya modal, auxiliary, itu dipastikan diikuti dengan kata dasar gitu ya. Maka jawabannya yang E. Next. The boys told their teacher, please don't set us a test. Please don't set us a test. Ini kalimat langsungnya berbentuk kalimat begging atau larang ya kan, larangan. Larang ini udah kita buat tadi, kalau melarang itu pasti jawabannya adalah not to verb 1 ya kan. Jadi the boys beg teacher, mesti jawabannya not to verb 1. Not to verb 1. Jawabannya yang antara A dan yang E. Ya, not to set them sama not to set us. Kita balik lagi berarti makna. Berarti penggantian dari kata us ini, ya kan ya. Siswa-siswa itu meminta gurunya untuk tidak memberikan tes kepada siapa? Kepada kami atau kepada mereka? Yes, us-nya ini adalah yang them. Maka jawabannya yang A, not to set them a test. Jangan kasih mereka tes gitu. Berikutnya, give me the money or I'll shoot you, the robber told the cashier. The robber threatened. Kasih uang atau aku bunuh, atau aku tembak, atau aku tembak. Terus, si pencuri itu, perampok itu mengancam. Mengancam apa? Gitu ya. Mengancam itu mesti diikuti dengan perintah ya kan, mengancam untuk bla 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 gitu kan. Pilihan gandanya dulu, berarti yang ada to verb 1-nya. Yang ada to verb 1-nya itu antara C, D, dan E. Kita balik ke makna. Perampok itu mengancam untuk menembak siapa? Menembak kasir. Semuanya udah benar nih kalimatnya, menembak kasir. Ini jika, ini kalau tidak, ini jika. Ini masalah makna aja kalau gini ya. If she will not give him. To shoot the teacher if she will not give him. Untuk menembak kasir jika perempuan itu tidak memberikan kepadanya uang. Kalau yang D, akan menembak kasir kecuali jika dia memberikan, ya kan? Dia memberikan. Kemudian yang E, menembak kasir jika dia tidak, if she not give him. Nah, kalau ini salah ya teman-teman ya. Sudah dipastikan salah. Kenapa? Karena not itu, ya kan? Not itu tidak mungkin berdiri sendiri, mesti ada di sininya, ada auxiliary-nya yang ngebantuin, ya kan. Kalau dia kalimat lampau, maka dia menggunakan kata didn't. Tapi kalau misalkan dia menggunakan menggunakan bentuk future, maka bisa jadi adalah would not give him, ya kan ya. Maka dipastikan ini juga salah. Kemudian yang C juga salah. Kenapa?
If she will not give him, ini salah. Kenapa? Karena dia menggunakan kata will. Sementara kalimat tidak langsung itu tidak mungkin menggunakan kata will. Maka yang benar adalah yang gave, ini jawabannya. Ya, berbentuk past. Oke teman-teman, aku ingatkan kembali bahwa kalimat tidak langsung itu pasti berbentuk past ya, kecuali kalau kayak gininya, ini namanya introductory atau saying verbnya itu berbentuk present ya kan. Kalau dia berbentuk past, maka dipastikan kalimat tidak langsung setelahnya itu berbentuk past juga. Oke. Berikutnya, I will tell you a secret, my friend whispered. Temanku berbisik, katanya, aku mau kasih kamu sebuah rahasia. My friend said, berkata bahwa dia. Oke, dia itu adalah si ini ya kan. Maka will ini akan berubah menjadi lampau ya. Will itu akan berubah menjadi would. Oke, yang ini atau yang ini ya kan. Would tell sudah benar. Would tell. Kok ini would whisper? Oke. Yang benar adalah would tell me a secret. Ini udah benar ya. Jawabannya yang C. Dari situ udah kelihatan. Next. The guard wanted to know. Oke. Pengawal itu ingin tahu bla 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 a pass. Pengawal itu ingin tahu, kalau ingin tahu itu pasti dia nanya ya kan ya. Nanya itu berarti bisa jadi apakah ya kan ya. Apakah. Dalam kalimat tidak langsung, apakah itu mesti berbentuk if atau biasanya menggunakan kata whether gitu ya. Ini kan artinya apakah aku punya kan, pas kartu gitu maksudnya. Jawabannya yang if I had, karena ada if-nya. Oke. Next, did you enjoy your trip to Jakarta? Kamu menikmati perjalananmu ke Jakarta? Apakah, ya kan? Kepala sekolah bertanya padaku apakah. Oke, kalau apakah itu pasti ada if-nya. If. Yang ini pasti salah, gitu kan? Apakah siapa? Kamu, berarti aku, ya enggak? Apakah kamu menikmati perjalananmu ke Jakarta? Berarti dia nanyain apakah aku, ya kan? Apakah aku berarti yang pakai I. Oke, I. Terus di ini yang nggak ada juga. Oke, kemudian ini ada bentuk did, ini berbentuk past tense ya kan? Ini kan berbentuk past tense ya. Past tense berarti dipastikan dia menggunakan past perfect ya kan? Past perfect itu ada had-nya ditambah verb 3. Oke, lihat pilihannya yang ada. Oke, berarti ini salah. Kemudian ini juga salah. Yang ini, tapi ini nggak ada subjeknya ya. Sorry, wah ini nggak ada subjeknya. Harusnya ada subjeknya di sini, subjek ya kan. Jadi yang benar adalah if I had enjoy gitu. Yang benar ya. Oke, yang ada jawabannya ya. Yang mirip adalah yang E. Sorry, salah soal itu mah. Next, Tuti bertanya padaku. Sudahkah kamu, katanya, sudahkah kamu menonton film itu? Oke. Have ini kan bentuknya adalah present perfect ya, karena present perfect. Maka dia akan diubah menjadi past perfect. Oke, yang berarti ada kata had-nya dong, tambah verb 3. Verb 3-nya yang ada kata had-nya adalah yang ini dia, had. Oke, jawabannya yang B. Next, please help me. The old man begged me. Pria tua itu katanya memohon padaku. Berarti the old man begged. Begged-nya ya lampau, berarti antara C dan E ya kan. Beg me betul sama beg me to, ini udah sama juga to help. Bedanya adalah him sama he. Kita lihat, please help me katanya. Me-nya adalah si laki-laki ini ya kan, tapi berbentuk objek ya kan, objek. Maka penggantinya juga sama-sama objek. Jadi kalau dia awalnya adalah me, maka penggantinya juga harus sejajar, maksudnya harus sama-sama berfungsi sebagai objek. Antara he dan him yang berbentuk objek itu adalah him, sementara he itu adalah sebuah subjek. Ini setara dengan I gitu ya, kalau misalkan I muncul. Maka jawabannya yang C. Next, do you have any mincemeat? Meat? The lady asked the butcher. Wanita itu bertanya kepada tukang daging, apakah dia, kita lihat dulu, do-nya ini adalah sebuah present ya kan, present tense atau simple present tense.
maka dipastikan dia ini akan menjadi past tense ya kan, atau simple past. Past tense itu berarti bentuk kata kerja kedua. Nah, dari sini yang berbentuk kata kerja kedua itu yang ini present, verb ing, present continuous, berarti jawabannya adalah yang had ya kan. Ini perubahan dari kata kerja pertamanya have berubah menjadi kata kerja kedua yang had gitu ya. Have ini kata kerja di sini, bukan berbentuk perfect ya. Next, go by bus, don't take a taxi. My friend said, aku dinasehati oleh temanku. Go by bus. Go by bus itu kan tadi udah bilang ya, ini adalah kalimat perintah ya kan. Sementara don't ini adalah kalimat larang ya kan. Kalau kalimat perintah itu menggunakan to verb 1, sementara kalau larang itu menggunakan not to verb 1 ya kan ya. Ya udah cari aja yang kayak gini, to verb 1 sama not to verb 1. Verb 1-nya yang A bisa jadi, yang ini juga bisa, ini juga bisa. To go by bus and not to. Oh ya, jawabannya yang C ya, kalau dibaca pelan-pelan ya, lihat nih, not to verb 1. Next, John asked me, why did those visitors leave so early? Katanya gitu. Oke, John asked me why the visitors. Kita lihat dulu tensesnya. Did ini masih ingat, dia ini berarti past tense ya kawan-kawan ya. Past tense berarti dia ini akan berubah menjadi past perfect ya, karena kalau berubah menjadi past perfect itu berarti ada kata had-nya sama verb 3. Oke, ask me why ini subjeknya, berarti langsung cari aja yang ada had-nya. Yes, jawabannya yang ini, bagian terakhir, had left. Next, he said that bla bla he bla bla to Bali. Dia berkata bahwa said ini lampau ya, lampau. Berarti yang paling utama kalian lakukan adalah ngecek dulu yang mana yang lampau ya, atau yang pola pilihan gandanya pasti salah. Ini present, karena kita kan butuh pas ya, kita butuh pas, maka dia tidak mungkin yang present. Kemudian yang ini juga present, jadi pasti salah. Apa ini? Never been, ini kan nggak ada apa-apa ya, mana ada he never been ya kan, mesti ada kata auxiliary-nya berbentuk perfect ya kan ya. Berarti pilihannya adalah had never been, yang B, had never been. Kalau had no been itu nggak ada pola kalimat seperti itu ya. Ya, had no been itu nggak pernah ada. Oke, next. I told the police the truth about the accident. The motorist repeated. The motorist itu repeated that he. Kita lihat. I told the police. Told ini kata kerja kedua ya. Kata kerja kedua. Kata kerja kedua itu berarti dia akan menjadi past perfect. Ya kan ya, past perfect itu masih ingat tadi? Yes, dia selalu menggunakan had tambah verb 3. Had verb 3. Oke, ini dia. Next, don't do that again. Jangan lakukan itu. Terus the teacher bla bla Hamid. Oh, berarti yang dicari adalah saying verbnya. Saying verb atau introductory verbnya. Ini macam-macam ya teman-teman ya. Ada said gitu ya. Kemudian told, macam-macam ya. Kalau kalimat perintah itu biasanya kalimat tanya itu ask gitu ya. Kemudian bisa jadi kalau ini apa ini, don't do, berarti yang paling tepat adalah warn memperingatkan, hope berharap, wish berharap, said berkata, thank berterima kasih. Jangan lakuin itu lagi. Guru berarti memperingatkan ya enggak sih, memperingatkan. Masa berterima kasih ya. Oke. Next, the officer said to us, don't come back before 10 o'clock. We were told by the officer, don't come back. Ini kan larangan ya. Larangan. Kalau melarang itu berarti pasti pakai not to verb 1. Cari aja yang not to. Berarti jawabannya adalah yang ini. Oke. Nah,
Oh, udah habis ya? Nah, itu aja teman-teman ya. Ada 25 soal yang udah kita bahas. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman gimana sih cara mengerjakan soal-soal reported speech atau direct indirect speech. Kalau misalkan penjelasanku masih kurang jelas juga, teman-teman masih bisa bertanya di kolom komentar ya. Nanti aku bantu jelaskan lagi. Oke, mohon maaf kalau ada kesalahan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.